Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami untuk menunjang paper kami dengan judul Perencanaan Cakupan Jaringan Seluler 4G LTE menggunakan frekuensi 2100 MHz. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 terdiri dari Syifa Febriani dengan NIM 21101011, Sela Nugraheni dengan NIM 21101012, dan Satrio Arya dengan NIM 21101019, Mario Kevin 21101020, Evi Nur Fitriani dengan NIM 21101021. Selanjutnya, untuk jurnal yang pertama, yakni adanya perencanaan jaringan LTE Advanced menggunakan metode Interband Carrier Aggregation pada frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz di Braga, alun-alun Balai Kota. Untuk rumusan masalahnya, berfokus pada perencanaan jaringan LTE Advanced di kawasan Braga dengan menggunakan metode Interband Carrier Aggregations. Dengan masalah utama yang diidentifikasi adalah kualitas sinyal yang buruk untuk operator 3 di lokasi tersebut, yang disebabkan oleh tingginya volume traffic pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan merencanakan jaringan yang lebih baik menggunakan carrier aggregations. Lalu, untuk parameter yang digunakan, dalam penelitian ini meliputi RSRP atau Reference Signal Receive Power yang mengukur kekuatan sinyal yang diterima, lalu SINR atau Signal to Interference plus Noise Ratio mengukur kualitas sinyal dengan mempertimbangkan interferensi dan noise. Lalu untuk throughput downlink, yakni kecepatan data yang diterima oleh pengguna dari jaringan. Lalu throughput uplink, kecepatan data yang dikirimkan oleh pengguna ke jaringan. Penelitian ini juga membandingkan hasil simulasi berdasarkan dua skenario untuk mengevaluasi peningkatan performa jaringan. Selanjutnya, analisis hasil dan pembahasan. Studi ini menemukan peningkatan yang signifikan dalam kualitas layanan LTE Advanced di area Braga setelah menggunakan metode Interband Carrier Aggregations. Lalu hasil simulasi menunjukkan bahwa throughput downlink mencapai 29,845 kbps dibandingkan dengan 29,637 kbps pada skenario 1, yang mengindikasikan bahwa peningkatan bandwidth dan agregasi operator meningkatkan kecepatan data. Adapun throughput uplink mencapai 66,981 kbps, memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat. Lalu untuk parameter RSRP dan SINR juga meningkat, yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sinyal di lokasi tersebut. Hal ini penting untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dalam penggunaan layanan data. Studi ini menyimpulkan bahwa metode carrier aggregation secara efektif dapat meningkatkan kinerja layanan LTE Advanced, terutama dalam mengurangi volume trafik di area seperti Braga. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa perencanaan jaringan LTE Advanced dengan menggunakan Interband Carrier Aggregations di Braga secara signifikan meningkatkan kualitas layanan. Hasil carrier aggregation deployment skenario 2 atau CADS2 menunjukkan hasil yang positif dengan peningkatan yang signifikan pada beberapa parameter jaringan, seperti RSRP dengan 29,52%, SINR 10,94%, throughput downlink 119,58%, dan throughput uplink 256,48%. Hasil simulasi menunjukkan bahwa CADS2 lebih efektif dalam mengurangi kepadatan trafik di area tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa perencanaan jaringan yang tepat dengan carrier aggregation dapat secara efektif mengatasi kapasitas dan kualitas jaringan di daerah seperti Braga. CADS2 dianggap sebagai skenario yang lebih baik dibandingkan CADS5, yang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam parameter RF dan memiliki komponen yang lebih kompleks dan mahal. Untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sela. Selanjutnya, mengenai paper
jaringan LTE Advanced menggunakan metode Interband Carrier Aggregation di Kota Karawang. Rumusan masalahnya yaitu penelitian ini membahas dampak dari carrier aggregation terhadap kinerja jaringan LTE Advanced, termasuk kapasitas dan throughput, pengaruh frekuensi, dan bandwidth terhadap skema carrier aggregation berdasarkan parameter RF seperti RSIP, SNR, dan throughput, serta kebutuhan kapasitas optimal berdasarkan perencanaan kapasitas dan perencanaan cakupan. Selanjutnya, parameter yang digunakan, penelitian ini meneliti beberapa parameter utama untuk menganalisis kinerja LTE Advanced, termasuk RSRP untuk menentukan kualitas sinyal di area tersebut, dan SNR untuk menentukan rasio antara kualitas sinyal dengan interferensi, throughput untuk menentukan jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu waktu, dan pemilihan lokasi untuk mencapai kapasitas yang optimal berdasarkan perencanaan kapasitas dan kapasitas. Parameter-parameter ini digunakan untuk meminimalkan hasil simulasi dan perangkat lunak calibration. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan aggregation secara signifikan meningkatkan kinerja LTE Advanced. Temuan utama termasuk peningkatan RSRP dan SNR karena agregasi operator antar band menggunakan band 3 yaitu 1800 MHz dan band 1 2100 MHz sehingga menghasilkan sinyal yang lebih berkualitas karena peningkatan penggunaan yang berkontribusi pada pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa throughput LTE Advanced meningkat setelah agregasi operator, sehingga memungkinkan lebih banyak penyimpanan data dalam waktu yang sama, yang sangat penting di area dengan lalu lintas tinggi. Adapun melalui pendekatan capacity planning, penelitian ini menghitung jumlah site yang diperlukan untuk mencapai cakupan optimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 2 site tambahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas di wilayah yang diteliti, yang menunjukkan pentingnya perencanaan yang tepat dalam pengembangan jaringan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini berfokus pada efektivitas agregasi carrier di jaringan LTE Advanced di Karawang, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam parameter kinerja jaringan. Penelitian ini menggunakan agregasi antar band carrier pada frekuensi 1800 MHz dan 2100 MHz, yang menghasilkan penurunan RSAP sebesar 9,12, penurunan SINR sebesar 35,54%, dan peningkatan throughput sebesar 42,33%. Hal ini menunjukkan bahwa agregasi operator dapat secara efektif mengelola alokasi bandwidth dan meningkatkan kapasitas jaringan. Studi ini juga merekomendasikan kebutuhan 7 site di frekuensi 1800 MHz dan 9 site di frekuensi 2100 MHz. Untuk mencapai cakupan yang optimal, studi ini merekomendasikan analisis lebih lanjut mengenai berbagai jenis carrier aggregation dan penggunaan time division duplex dan frekuensi division duplex untuk meningkatkan kinerja jaringan. Oke, paper selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario Kevin. Ya, selanjutnya yaitu paper dengan judul Improving 2100 MHz Cellular Connectivity in Wonokerso, Sragen. Comprehensive Insight from MIMO Antenna Variation Analysis. Di mana rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merencanakan cakupan jaringan 4G LTE pada frekuensi 2100 MHz di Wonokerso, Sragen, sehingga tidak ada area blank spot dan memastikan kualitas sinyal yang memadai untuk pengguna. Penelitian ini juga membahas perbandingan antara MU MIMO dan SU MIMO dalam konteks perencanaan jaringan tersebut. Selanjutnya itu parameter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi coverage by throughput, mengukur seberapa baik jaringan dapat memberikan kecepatan data kepada pengguna, kemudian efektif sinyal analisis, di mana menganalisis kekuatan sinyal yang diterima oleh pengguna,
Kemudian sinyal level yaitu menentukan tingkat kekuatan sinyal yang diterima di berbagai lokasi. Kemudian carrier to inference plus noise ratio atau CNIR, di mana mengukur rasio antara sinyal yang diinginkan dan gangguan serta noise yang ada, yang berpengaruh pada kualitas sinyal yang diterima. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan data klasifikasi area, lokasi geografis, dan deskripsi lokasi untuk membagi area berdasarkan kepadatan pengguna. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan modul urban macrocell dan laser atol, jaringan dapat direncanakan secara optimal sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya blank spot di area tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa throughput sangat penting untuk menyediakan data yang cepat kepada pengguna di berbagai lokasi. Analisis sinyal yang efektif menunjukkan bahwa sebagian besar area memerlukan perbaikan lokasi untuk meningkatkan kualitas sinyal. Penelitian ini juga membandingkan kinerja MU MIMO dan SU MIMO yang menunjukkan bahwa MU MIMO memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas jaringan, terutama di area dengan penggunaan yang tinggi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan jaringan 4G LTE yang efisien dan handal di Wonokerso dengan menyesuaikan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya yaitu kesimpulan di mana penelitian ini berfokus pada optimalisasi infrastruktur jaringan 4G LTE di Wonokerso Sragen dengan fokus pada cakupan dan kualitas sinyal yang optimal. Penggunaan radar atol dan metode analisis sistematis membantu mengidentifikasi dan mengatasi area blank spot. Hasil analisis menunjukkan bahwa teknologi SU MIMO memberikan kualitas sinyal yang konsisten dengan rasio sinyal to rate minus 87,88 dBm, sedangkan MU MIMO menawarkan throughput yang lebih tinggi dengan rasio sebesar 7,75 dB, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk mengurangi interferensi dan noise. Studi ini merekomendasikan penggunaan SU MIMO untuk aplikasi dengan pengalaman pengguna yang konsisten, terutama dalam situasi dengan aktivitas pengguna yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio. Baik, selanjutnya yaitu dengan judul paper Impact of MU-MIMO dan SU-MIMO di 2300 MHz jaringan seluler Planning Comprehensive Study in Cilacap City. Di sini ada pada rumusan masalah yaitu tentang penelitian ini adalah bagaimana perencanaan jaringan seluler pada frekuensi 2300 MHz dan dioptimalkan dengan menggunakan skenario SU-MIMO dan MU-MIMO, serta untuk menilai performa terbaik di antara kedua skenario tersebut dalam konteks cakupan jaringan di Kota Cilacap. Lalu selanjutnya itu ada pada parameter yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis cakupan area pada frekuensi 2300 MHz, yaitu dengan coverage by signal level atau coverage by dan efektif sinyal serta coverage by throughput. Next. Selanjutnya yaitu tentang analisis dan pembahasan. Penelitian ini berfokus pada perencanaan jaringan 4G LTE di Cilacap dengan menggunakan frekuensi 2300 MHz dan dua skenario. Yang pertama pada single user MIMO dan yang kedua multi user MIMO. Penelitian ini menggunakan model HATA 231 untuk mengukur daya sinyal. Penelitian ini menggunakan bahwa SU-MIMO dan MU-MIMO memiliki kualitas sinyal yang buruk.
dengan SRRP atau Reference Signal Receive Power sebesar min 117,3 dBm. Untuk Sumaimo di sekitar min 117,29 dBm. Dan untuk Mumaimo RSRQ atau Reference Signal Receive Quality lebih baik untuk Sumaimo, tetapi tidak untuk Mumaimo. Throughput untuk Sumaimo ini adalah 3.688,24 kbps, sedangkan Mumaimo memiliki 3.318,58 kbps yang terlalu rendah untuk transfer data yang efisien. Pada Mumaimo dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk perencanaan jaringan, mungkin karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi spektral bagi pengguna. Meskipun throughputnya lebih rendah dibandingkan dengan Sumaimo, penelitian ini juga menyoroti pentingnya faktor lingkungan dalam menentukan kualitas sinyal dan menyarankan strategi perencanaan yang lebih baik untuk mengatasi tantangan ini seperti penempatan antena yang optimal dan teknologi yang lebih canggih. Jadi terakhir pada kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa single user MIMO atau SUMAIMO dan multi user MIMO untuk memiliki kinerja yang buruk dalam kualitas sinyal dan throughput pada frekuensi 2300 MHz di Cilacap. MU MIMO dianggap lebih baik karena kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi spektral bagi pengguna. Tingginya RSRP atau Reference Signal Coverage Power untuk SUMAIMO dan min 117,29 dBm, dan untuk MU-MIMO-nya serta throughput yang tinggi mengindikasikan adanya kesulitan untuk mencapai area target. Studi ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan untuk meningkatkan kinerja seluler di masa depan. Selanjutnya itu akan dibacakan oleh Syifa Febriani. Baik, selanjutnya ada paper mengenai perencanaan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 1800 MHz di kawasan dermaga Adipala Cilacap dengan membandingkan skenario MUMIMO dan SUMIMO, di mana rumusan masalahnya dalam penelitian ini berfokus pada perencanaan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 1800 MHz dengan mempertimbangkan performansi antara skenario MUMIMO dan SUMIMO. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan skenario mana yang menunjukkan performansi lebih baik berdasarkan parameter yang diuji, seperti RSRP, RSRQ, dan sinyal level di kawasan dermaga Adipala Cilacap. Selanjutnya ada parameter yang digunakan pada penelitian ini antara lain adalah lokasi pengujian, frekuensi kerja, bandwidth, dan parameter pengujian seperti RSRP, RSRQ, dan sinyal level. Selanjutnya pada analisis dan pembahasan, di mana penelitian ini berfokus pada perbedaan kinerja antara MUMIMO dan SUMIMO dalam menjangkau cakupan seluler menggunakan frekuensi 1800 MHz. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua skenario memiliki karakteristik yang berbeda pada parameter seperti RSP, RSRQ, dan sinyal level, di mana RSRP ini lebih tinggi pada MUMIMO, sehingga lebih efisien dalam menggunakan sumber daya spektrum, meningkatkan kekuatan sinyal di daerah tersebut. Selanjutnya, RSRQ lebih tinggi pada MUMIMO, menghasilkan kualitas sinyal yang lebih baik, yang sangat penting untuk penggunaan yang optimal. Level sinyal lebih tinggi pada MUMIMO, yang memberikan level sinyal lebih stabil di berbagai area, tidak seperti di SUMIMO yang tidak memiliki fluktuasi yang signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa MUMIMO memiliki dampak yang lebih besar terhadap kinerja cakupan seluler dibandingkan dengan SUMIMO, terutama di daerah Adipala Cilacap. Selanjutnya, pada kesimpulan, penelitian ini membandingkan kinerja antara MUMIMO dan SUMIMO dengan frekuensi 1800 MHz di dermaga Adipala Cilacap, di mana MUMIMO menunjukkan kinerja yang lebih baik pada level sinyal dan throughput dengan level sinyal minus 75,19 dBm dan throughput pada 32.532 kbps,
Sedangkan Sumimo memiliki level sinyal yang lebih tinggi, tetapi throughput-nya lebih rendah, yaitu sekitar 28.114 kbps. Maka dari itu, Mumimo lebih efisien dalam menggunakan sumber daya spektrum, sehingga memberikan kualitas sinyal yang lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan Mumimo untuk area dengan kebutuhan throughput yang bervariasi, sedangkan Sumimo lebih baik untuk area yang membutuhkan throughput yang lebih tinggi. Berdasarkan studi literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yang kami ambil, yang sudah kami paparkan sebelumnya, adanya penyebaran jaringan 4G LTE yang masih belum merata yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan. Dengan demikian, kami akan melakukan analisis mengenai perencanaan cakupan jaringan seluler menggunakan frekuensi 2100 MHz yang berada di pemukiman penduduk di sekitar Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Sekian yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.